Pembalap nomor 1 memimpin 8 menit 15 detik, memecahkan rekor lintasan kota awan. Tunggu, dari mana dia menerobos? Tukang antar. Ding, ada pesanan baru. Apakah akan diterima? Ambil semua. Ini lintasan kelas profesional. Kau mau mati? Cepat keluar. Astaga, kecepatan secepat itu dan tikungan yang begitu mulus. Mustahil, aku disalip tukang antar. Dengan kecepatan mengerikan seperti itu, menempuh 22 km hanya perlu 5 menit. Xiaowan, ini baru dibuat. Dari toko favoritmu, kue es krim. Makanlah sebelum mencair. Jalur 20 menit ditempuh 5 menit. Kuenya masih utuh, kau bohong siapa? Jiangqi, lihat dirimu sekarang. Keluarga kami adalah pembalap. Ayah adalah dewa balap. Kamu, anak dewa balap sekarang malah menjadi tukang antar yang tidak berguna. Itu karena 10 tahun lalu pada hari aku juara dunia, ayah meninggal. Aku dan ayah berbeda pandangan tentang balap, aku kabur dari rumah. Tahu meme kayak Sobeng? Sebagai dewa balap baru, identitas Pofeng memenangi semua penghargaan dunia. Semua orang mengenalku. Sampai perlombaan terakhir itu, hanya ayah yang mengenaliku. Aci, menikung di jalur C akan membakar ban. Dengar ayah, cepat kurangi kecepatan. Aku sekarang adalah dewa balap nomor 1, Pofeng, bukan Aci, Jiang Yuan Liu. Taktikmu sudah ketinggalan zaman. Aku kembali ikut lomba ini. Agar kau lihat sendiri bagaimana aku juara. Aduh, ban mobil Pofeng pecah, akan menabrak pagar. Tidak, rem saja. Sudah tidak bisa memperlambatnya. Hanya bisa. Jiang Yuan Liu. Siapa suruh kau ikut campur? Bangun. Ayah. Aku tahu salahku. Aku tak akan menyentuh balap lagi. Aci, jangan gunakan nyawa untuk mengisi jurang kecepatan. Pulanglah. Bawa adikmu tumbuh dengan selamat. Aku janji, ayah. Aku setuju semuanya. Bukankah ini Jiang Wan yang kakak tukang antar yang tidak berguna? Jiang Wan, 3 hari lagi adalah seleksi Tianqi. Kau masih latihan atau tidak? Kakak senior, aku datang. Tianqi. Xiaowan, kau tidak bisa pergi. Sampah, jangan halangi latihan kami. Jangan pergi. Kau mau lupa bagaimana ayah meninggal? Aku tahu, makanya aku harus pergi. Aku ingin di tempat ayah jatuh, bangkit kembali. Tidak, kamu baru belajar beberapa tahun. Mau mati? Dengar nada bicaramu. Jiangqi, kamu pikir kamu adalah dewa balap Pofeng? Aku adalah murid utama dewa balap tua. Andalan tim balap melesat. Wan Wan, kenapa harus dengar kamu? Tukang antar makanan. Xiaowan, dengar saran kakak, jangan sentuh motor lagi. Cukup. Kamu sendiri yang takut mati. Kamu sendiri pecundang, tidak bisa naik sirkuit. Aku putri dewa balap Jiang Yuan Liu. Aku akan mati pun di sirkuit. Aku untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku, apa yang kamu tahu? Kamu setiap hari naik motor listrik jelek itu, mengantar makanan seharga puluhan ribu. Kamu sama sekali tidak mengerti arti balap bagiku dan keluarga Jiang. Itu dia Jiangqi, pecundang kelas bawah sepertimu sama sekali tidak mengerti motor. Joaquin de la Cruz, jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu. Di balap Tianqi, setelah tanda tangan surat mati, penyelenggara tidak bertanggung jawab. Kamu ingin pakai adikku untuk cari perhatian. Jiangqi, kamu sendiri tidak mau maju. Jangan halangi masa depan Wan Wan. Bisa? Wan Wan adalah pendatang baru yang berbakat. Begitu juara bersama kami, hadiahnya jutaan dan kehormatan tanpa tanding. Kamu antar makanan seumur hidup juga tidak akan dapat sekecil itu. Kehormatan bisa dimakan? Xiaowan, kamu masih muda, akan punya hidup yang lebih baik. Kenapa harus jalan ini? Hidup yang lebih baik apa? Seperti kamu menjadi tukang antar makanan yang pecundang. Meskipun kamu membesarkanku, tapi aku meremehkanmu. Ayahku adalah dewa balap legendaris Jiang Yuan Liu. Kakakku seharusnya di sirkuit raja yang berkuasa. Seharusnya seperti dulu dewa balap misterius Pofeng, pahlawan besar yang sama, bukan pecundang sepertimu. Tidak peduli apa katamu, balap Tianqi tidak boleh kau ikuti. Jika kau berani pergi, aku tidak punya adik sepertimu. Itu yang kuinginkan. Ayo latihan. Enyahlah, pecundang.
Pahlawan yang kau kagumi itu adalah yang membunuh ayah orang berdosa. Kemarin bicaraku terlalu keras. Xiaowan itu orangnya gampang marah. Buatkan masakan favoritnya. Minta maaf yang baik-baik padanya. Tidak peduli seberapa benci kamu padaku, aku sudah berjanji pada ayah untuk menjagamu tetap aman seumur hidup. Wah, mau antar pesanan kemana? Wan semalaman menangis. Kamu tahu? Karena kakakmu yang tidak berguna ini menghalangi jalannya. Dia menangis. Wan sudah lama berlatih dan berusaha hanya untuk bisa ikut lomba. Sekarang kamu harus minta maaf padanya dan setuju biarkan dia ikut lomba. Tidak mungkin. Lomba Tianqi aku tidak akan pernah setuju. Sudah diberi kesempatan malah menantang. Kalau kamu tidak setuju, kami akan ikut kamu setiap hari. Setiap kamu antar satu pesanan, kami ganggu satu pesanan. Bikin kamu tidak bisa antar makanan sama sekali. Kalian mau apa? Jiangqi, aku jadi tidak mengerti. Kamu, seorang kurir makanan yang biasa, apa hakmu untuk ikut campur urusan balap? Baik. Kalau begitu kita balapan. Kamu gila ya? Kamu pakai motor listrik butut ini lawan motor modifikasi kami? Kalau aku kalah, aku akan minta maaf sekarang dan setuju Xiaowan ikut lomba. Tapi kalau aku menang, kalian harus bubarkan tim balap sekarang. Oke. Xiaohei, main-mainlah dengannya. Tidak perlu. Aku lawan kamu? Aku wakil ketua tim balap melesat. Pembalap profesional 10 besar di Kota Awan. Baik. Karena kamu mau mati, aku akan kabulkan. Habisi dia, biar dia tahu apa itu balap profesional. Kurir makanan ini gila ya? Jiangqi, aku buat kamu bahkan tidak bisa melihat lampu belakangku sama sekali. Siap. Teman lama, andalkan kamu. Apa? Start lontar. Astaga, motor listrik butut ini bisa melakukan start lontar level balap? Jangan sombong dulu, tapi di lintasan lurus itu domain motor besar. Lintasan lurus, ini kawasan kota tua. Kamu gila? Itu jalan buntu. Ada genangan air 5 meter di depan. Koefisien gesekan menurun. Suspensi kiri turunkan 15 derajat. Chill. Di depan sudah tidak ada jalan. Berhenti, kamu akan jatuh sampai mati. Tikungan Skandinavia dengan motor listrik. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Tukang antar makanan. Kalah ya terima, jangan ganggu aku, jangan hasut Xiaowan. Kamu pasti bukan tukang antar biasa. Operasi seperti itu pembalap profesional pun belum tentu bisa. Ajarin aku dong, bagaimana caranya? Tidak. Lebih baik datang ke tim balap melesat sebagai instruktur. Aku menolak. Kenapa? Kamu punya teknik yang bagus. Tidak seharusnya terkubur di antar makanan. Karena aku ingin Xiaowan tetap hidup. Balap motor adalah mempertaruhkan nyawa melawan maut. Aku sudah melihat terlalu banyak jenius mati di lintasan, bahkan tidak punya kesempatan menyesal. Aku pernah bersumpah, seumur hidup tidak akan menyentuh motor, apalagi menyuruh orang lain mati. Victory. Kenapa Shuking belum datang? Kudengar kemarin dia ajak anak buahnya balapan liar, mungkin dia lagi asyik.
Shuking lihat sendiri jamnya. Maaf Wan Wan. Aku nggak bisa temani latihan lagi. Apa katamu? Tadi malam aku bertaruh balap dengan Jiang Qi. Aku kalah. Aku janji padanya nggak akan temani latihan lagi. Dengan siapa, kakakku? Shuking, kamu demam? Motor listrik butut Jiang Qi bisa ngalahin kamu? Ini benar, dia pakai motor listrik dan melakukan drift bandul. Dia pembalap sejati. Cukup. Xiaowan, kemarin kamu belum makan, kakak bawakan bubur. Jiang Qi, sampai kapan kamu mau mengendalikanku? Xiaowan, aku hanya khawatir. Jadi kamu sogok Shuking? Dia tidak menyogokku, aku kalah sendiri. Shuking, jangan ikut-ikutan pembalap liar itu. Ngaco tanpa bukti. Apa kamu pikir karena kamu membesarkanku, aku jadi milikmu? Apa yang mau kulakukan, siapa temanku, semua harus seizinmu. Aku nggak mau mengendalikanmu, aku cuma nggak mau kamu mati sia-sia. Aku nggak butuh campur tanganmu. Karena kamu rela jadi pecundang, aku akan membela sendiri kehormatan keluarga Jiang. Kau seharusnya tidak datang. Dia lagi marah. Karena kamu kalah, tepati janjimu. Jangan biarkan dia menyentuh Tianqi. Jiang Qi, kamu nggak bisa menghentikannya. Apa maksudmu? Wan Wan bukan demi piala juara. Lalu apa? Dia menyelidiki bahwa dulu, sebelum kecelakaan ayahnya di pertandingan reguler terakhir, bos Thunder Racing Legend memanipulasi mobilnya. Sehingga paman kalah telak. Legend. Wan Wan merasa karena kekalahan itu, paman jadi putus asa dan akhirnya kecelakaan terjadi. Jadi dia mau kalahkan Legend untuk balas dendam. Tapi aku takut dia belum sampai garis finish sudah dihancurkan Legend, seperti paman dulu. Kamu datang untuk apa? Bukannya bilang tidak akan menemaniku? Aku adalah temanmu, anggota tim balap melesat. Bagaimanapun juga, pertarungan berat hari ini aku harus menemanimu menghadapinya. Tim balap melesat sudah tidak punya orang. Bukankah kau punya kakak? Kenapa perempuan yang main motor? Kakak itu adalah sampah pengantar makanan yang bau. Keluarga Jiang benar-benar hancur. Jadi ya perempuan yang maju. Diam, orang keluarga Jiangku tidak perlu kau ikut campur. Ada apa? Kasihan sama kakak sampah. Kalau kau berani bertaruh. Kau mau bertaruh apa? Bertaruh tiket final Tianqi. Aku punya 1 tiket kualifikasi khusus. Kalau kalian menang, tim balap melesat langsung lolos ke final. Kalau kami kalah? Merek melesat jadi milikku. Bengkel keluarga Jiang tutup sekarang juga. Dan pergi dari kota awan selamanya. Wan Wan? Taruhannya terlalu besar. Kukira kau pemberani. Ternyata sama seperti bapaknya, cuma sekelompok sampah pengecut. Kalian tidak berhak menyebut bapakku. Aku bertaruh denganmu. Baik. Berani juga, kita lihat saja nanti. Joaquin, kau adalah pembalap top 5 di kota awan, andalan kami tim balap melesat. Pertarungan ini kita andalkan padamu. Tenang saja, Rodel itu hanya orang tak dikenal. Biar kakakmu lihat siapa yang benar-benar hebat, laki-laki sejati. Aku pasti menang. Sudah, aku tidak bercanda denganmu. Apa tim balap Guntur menang? Ini kekuatan terkuat melesat.
Bahkan anak buahku kalah, Jiang Wan terima kekalahan. Belum selesai. Ini best of 5. Cih, yang terkuat saja kalah, masih perlu lanjut? Hei, kurir, bagaimana kalau naik motor listrikmu dan kasih hiburan buat bos? Aku yang akan bertanding denganmu. Tapi, jangan patah semangat, aku ini dari tim balap melesat yang hanya kalah dari Joaquin de la Cruz. Serahkan padaku. Tim balap melesat tertekan, tim balap guntur akan mendapatkan match point. sama sekali tidak bisa menyalip. Jiang Qi bilang, di dunia ini tidak ada jalan yang tidak bisa dilalui. Kecepatan ini mau bunuh diri bersama denganku? Ya ampun, potongan dalam ekstrem. Dia gila. Shuqing, kamu keren banget, apalagi jurus itu menikung potong dalam. Sangat ekstrem, kapan diam-diam berlatih, lebih hebat dari Joaquin de la Cruz. Ini semua berterima kasih pada Kak Jiang Qi. Kakakku. Taruhan terakhir aku belajar dari Kak Jiang Qi benar, dia orang terhebat yang pernah kulihat. Dia hebat, Shuqing. Jangan kau tertipu olehnya. Dia hanyalah pengecut pembohong, hanya bisa antar makanan sampah. Kak Jen wanita itu tiba-tiba nekat aku takut. Apakah dia pernah mendapat petunjuk dari ahli? Di depanku hanya tak tahu diri. Kalau mau cari mati, aku akan sendiri mengantarmu pergi. Pertandingan berikutnya, aku sendiri yang turun. Ya ampun, itu legend, dia benar-benar turun sendiri. Kalian pasti mati. Sekarang Raja Petir itu dewa balap bawah tanah yang tak terkalahkan selama 10 tahun. Orang yang berani menantangnya ada di rumah sakit atau di kuburan. Celaka. Wan, kita menyerah saja, itu legend. Apa yang kamu takutkan? Baru seri sudah menyerah. Aku Shuqing tidak punya kebiasaan itu, apalagi aku sudah menguasai jurus rahasia. Asal watch and sight. Shuqing. Shuqing, bangun. Cedera seperti ini. Legend ini, dia benar-benar kejam. Legend. Kamu sengaja, kamu yang curang. Nona kecil. Makanan bisa sembarangan dimakan, tapi perkataan tidak bisa sembarangan. Kecelakaan di sirkuit itu biasa. Betul, semua orang melihat itu kesalahan operasinya sendiri. Wasit, kalian tidak bertindak? Berdasarkan data yang ada, tidak bisa diputuskan apakah itu kesalahan pembalap atau sabotase. Kalian.
begitu tidak bisa menerima kekalahan. Baik, saya akan mengalah. Pertandingan berikutnya, 1 putaran penentuan. Siapa yang kalah tidak hanya menyerahkan tim, tetapi juga dihapus permanen dari dunia balap dan menanggung semua utang lawan. Seumur hidup dikeluarkan. Joaquin de la Cruz, tinggal kau dan aku. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Kita masih punya kesempatan. Aku berhenti. Aku keluar dari tim balap melesat. Pak Lei, saya sudah lama mengagumi tim balap Guntur. Saya dipaksa datang oleh Jiang Wan, mohon terima saya. Joaquin de la Cruz, kau adalah ayahku yang dibina sendiri oleh Jiang Yuanliu, murid utama kau. Dengan seragam balap ini, pernah bersumpah, bagaimana kau bisa mengkhianati melesat? Jiang Yuanliu sudah mati 10 tahun, zaman terus maju, metodenya sudah ketinggalan zaman. Dengarkan nasihat senior, segera serahkan tim dan ikut aku bergabung dengan Pak Lei ini yang disebut, tahu situasi adalah pahlawan. Mimpi saja dasar makhluk tak tahu terima kasih. Ayahku membesarkanmu sejak kecil. Kau tidak pantas menyebut nama ayahku. Drama perselisihan seperguruan yang bagus. Sekarang, apakah masih ada yang berani dari tim balap melesat? Jika begitu, aku sendiri yang turun. Jangan pergi. Xiaowan tidak bisa pergi. Kau sudah lihat sendiri cara legend, aku tidak akan membiarkanmu terus salah lagi. Lalu apa maumu melihat Shu Qing terluka sia-sia? Melihat tim yang ditinggalkan ayah bubar? Tapi di mata ayah keselamatanmu lah yang paling penting, Xiaowan, lepaskan saja. Kau sama sekali tidak mengerti. Ayah begitu hebat, mobil adalah segalanya baginya. Juga segalanya bagiku, Kak. Kapan kau bisa seperti laki-laki sejati maju ke depan? Apa? Kakak adik sedang main drama sedih ya? Kalau kalian tidak bisa bayar, bisa berlutut memohon padaku. Kalau mohonnya sungguh-sungguh, mungkin aku akan melepaskan kalian. Balapan ini aku bertaruh nyawa. Terlalu mentah. Biarkan kau lari dulu sebentar. Xiaowan, jangan lengah, dia sedang mengamati kebiasaan balapmu. Diam, jangan ganggu aku. Dengarkan aku, jangan ambil jalur luar, itu jebakan yang dia pasang tempel jalur dalam. Bahkan jika harus menabrak pagar, harus masuk ke dalam. Jalur dalam tidak ada sudut sama sekali. Kalau mau menang, dengar kataku. Turunkan gigi, pindahkan pusat gravitasi ke belakang gas. Sudah tidak ada pilihan lain. Kita coba saja. Sekarang. Apa? Bagaimana mungkin? Wan berhasil. Luar biasa. Kita benar-benar punya harapan mengalahkan Raja Lei. Terlalu cepat bersenang-senang. Pertunjukan bagus masih di depan. Xiaowan. Pelanggaran ini tabrakan berbahaya, di depan ada jurang bisa menyebabkan kematian. Pelanggaran apa? Itu tekanan lintasan yang wajar, kalau kalah skill, harus terima. Kalian masih manusia? Wasit, keluarkan bendera merah, hentikan balapan. Tidak bisa, tidak ada bukti yang cukup, tidak bisa hentikan balapan. Aturan itu mati, nyawa adikku hidup.
Maaf kak kau, antar makanan 10 tahun untuk menghidupiku. Kau kumaki 10 tahun pengecut kau dianggap remeh. Hari ini aku tidak ingin biarkan mereka menindasmu lagi. Hanya jika aku menang, mereka tidak akan berani panggilmu pecundang. Hanya jika aku di puncak, kau bisa dengan bangga hidup aku harus menang. Bahkan jika harus mati. Ya ampun, motor Jiang Wan sudah lepas kendali. Dia akan jatuh ke jurang. Jika tidak berhenti, pasti tewas. Apa? Di lintasan motor antar makanan masuk. Itu Jiang Ci Kak Ci masuk. Jiang Wan, cepat berhenti. Kakak maaf. Aku ingin melindungimu, tapi selalu memarahimu. Aku tahu hanya jika aku juara. Kau tidak akan diremehkan orang lain. Wan Wan tunggu kakak. Ayah, Aku tahu salah. aku tidak akan balapan lagi. Maaf kakak. Tidak dengan rem sudah tidak bisa memperlambatnya. Hanya bisa. Selamat tinggal. Dia melewati garis finish. Kita menang. Luar biasa, seorang pengantar makanan naik motor listrik ternyata di setengah meter terakhir menyalip dengan ekstrem mengalahkan raja balap bawah tanah Legend. Tim balap melesat keren. Ayah aku berhasil melindungi adik perempuanku sendiri. Tidak mungkin, ini pasti curang motor yang rusak, mana mungkin bisa mengalahkan motor besar. Tikungan menurun, menguji kontrol gravitasi dan sudut masuk. Kalian cuma tahu menggeber gas tanpa otak hanya karena kurang skill. Diam. Wasit, saya protes. Dia tidak hanya naik motor listrik, tapi juga masuk trek di tengah jalan. Ini tidak adil. Hasil harus dibatalkan. Babak kualifikasi ini menggunakan aturan tanpa batas. Hanya lihat hasilnya. Teknik potong sudut dan selip Jiang Ci. Bisa dibilang setingkat buku teks pertandingan seru. Hasil sah tim balap melesat menang. Kalian keluarga Jiang berani menjebakku. Jiang Wan, aku akan bunuh kamu. Berani sentuh dia lagi, aku akan hancurkan tanganmu. Baik, kau memang berani. Tapi jangan senang dulu. Tim balap melesat kalian tanpa Joaquin de la Cruz, tinggal 2 orang. Aturan final Tiangki jelas, tim peserta setidaknya butuh 3 pembalap starter. Dapat jatah pun tidak berguna. Tetap harus keluar dari kota awan. Ayo kita pergi. Wan Wan, takut apa? Kakakmu kan ada suruh dia gantikan Joaquin de la Cruz. Tidak bisa. Meskipun barusan menang, tapi kesulitan final berlipat ganda. Sirkuit rally sangat keras, dia naik motor besar di arena. Pasti tidak bisa terlalu berbahaya. Wan Wan, coba pikir, kakakmu sudah bertahun-tahun antar makanan. Setiap hari melaju kencang di kota tua. Kemampuan antisipasi dan refleksinya lebih kuat dari pembalap profesional manapun. Ini cocok sekali dengan kebutuhan sirkuit final. Tapi pulang, membesarkan adik perempuan tumbuh dengan selamat. Aku janji padamu, ayah. Sekarang tim balap melesat, ada yang berani maju? Final. Aku akan bertanding. Bagus, aku tahu kamu pasti setuju. Tapi apa? Tidak ada orang lain. Ini juga kesempatan terakhir. Bagaimanapun juga, aku harus menggantikan ayah menyelesaikan sirkuit yang membuatnya menyesal seumur hidup, mencapai puncak. Apa katamu? Hancur semua. Mesinnya jebol. Rangka berubah bentuk. Tidak ada satupun yang bisa dipakai balapan. Pasti ulah Legend.
Hanya tinggal 7 hari menuju final Tianqi. Pengkhianat Joaquin de la Cruz juga membawa pergi 1 motor. Sekarang kita bahkan 1 pun motor balap kelas atas tidak punya. Pesan dari luar negeri butuh setengah bulan paling cepat, sama sekali tidak sempat. Jangan panik. Selalu ada jalan. Di kota awan bukan cuma bengkel kita. Benar. Aku akan cari pinjam motor ke tim lain. Paman Wang, tolong pinjami kami 1 motor. Biaya sewa dan keausan kami bayar 2 kali lipat. Wan, bukan Paman Wang tidak mau bantu, tapi Legend sudah memberi perintah keras. Diam-diam dia menekan semua bengkel di kota awan. Apa? Siapapun yang berani menjual motor, meminjamkan motor kalian, tim balap melesat berarti melawan Legend. Mulai sekarang di kota awan, jangan harap bisa bertahan. Kalian pergi saja, Paman Wang juga harus cari nafkah. Selesai. Tim balap melesat benar-benar hancur. Dengan apa aku mempertahankan jerih payah ayah? Hahaha, Jiang Wan, kata-katamu ini sudah lama ku nanti. Pengkhianat, apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin lihat si nona besar yang dulu, betapa menderitanya sekarang. Sudah tidak punya motor balap kan? Kalau kamu sekarang berlutut, bersujud padaku, memohon padaku, mungkin aku akan bermurah hati. Dari gudang barang rongsok Pak Lei, pilihkan 1 motor jelek untukmu. Mimpi. Tidak mau berlutut? Tunggu saja diusir dari kota awan. Kakakmu yang pengantar makanan ini, bahkan ban pun tak mampu beli. Kamu, kurir pengantar makanan berani mukul aku? Berani lagi menginjakkan kaki di melesat, kupatahkan kakimu. Pergi. Kalian tunggu mati. 7 hari lagi final, aku mau melihat dengan mata kepala kalian hancur. Xiaowan, bangun. Kita belum kalah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bahkan tidak punya motor. Siapa bilang tidak punya? Ikut aku. Ini mobil ini terlalu tua kan? Model 10 tahun lalu. Mesin dan suspensinya sudah ketinggalan zaman. Beneran bisa dipakai. Dapat dari pasar loak, modifikasi mobil tua. Sasisnya masih cukup kokoh. Aku akan menyetelnya sedikit, langsung bisa turun sirkuit. Final Tianqi itu rally ekstrem. Terlalu berbahaya, tanjakan 90 derajat. Belum lagi jembatan gantung dan arus deras. Mobil ini nggak akan kuat. Salah sedikit bisa celaka. Ini satu-satunya mobil yang bisa kita bawa ke sirkuit sekarang. Yang penting jalan dulu. Mobilmu jelek, kemampuanmu juga jelek. Nanti kalau ada bahaya jangan maksa. Kamu kan cuma penggembira. Aku mau ke penyelenggara untuk mendaftarkan info mobil. Ayah. Dulu demi keselamatan Xiaowan, aku bersumpah berhenti. Dan menyegel mobil ini. Tapi sekarang Xiaowan butuh aku. Pergilah, Aci. Kau sudah dewasa. Tahun sobat tua. Selama ini jauh dari sirkuit, kau menderita. Temani aku sekali lagi. Bos, final Tianqi kali ini kemampuan tim balap Guntur semua top. Sedangkan tim balap melesat itu nyaris nggak cukup anggota. Benar-benar jadi bahan tertawaan. Kalau bukan karena dapat petunjuk bahwa dewa balap misterius 10 tahun lalu, Po Feng, muncul di kota awan, aku nggak akan melirik. Kompetisi kelas rendah begini. Legend? Dia nggak sebanding dengan dewa balap.
teknik mengangkat band dengan satu tangan itu adalah... Itu sosok Po Feng. Dia benar-benar ada di kota awan. Cepat kejar. Cepat, cepat. Bos, itu siapa? Kencang banget sampai nggak kebagian asap knalpot. Pasti itu dewa balap. Po Feng, cepat selidiki. Gali sampai ke akar-akarnya untuk tahu asal-usul mobil itu. Oh ya, final Tianqi kali ini mungkin bisa dapat info. Beritahu penyelenggara, aku akan hadir langsung ke lokasi. Peluncuran Tianqi, nggak ada yang ngecek. Kok pengantar makanan bisa duduk di sini? Mau aku kasih rating bagus? Legend, jaga mulutmu. Kakakku mendapatkannya dengan kemampuan nyata slot final, dibandingkan kamu yang hanya main curang 100 kali lebih bersih dari orang jahat sepertimu. Cawan sekarang melindungiku. Mulutmu tajam, keluarga Jiang sengaja mencari mati, apa lupa bapakmu yang sudah mati dulunya? Mati bagaimana? Yang disebut pembalap tua. Pengecut tapi maksa menikung hasilnya mobil hancur dan mati. Operasi dasar seperti itu bisa mati. Terlalu bodoh kau ngomong sembarangan. Ayahku sama sekali bukan sampah. Dia untuk menyelamatkanku, Mau pukul aku? Ayo kalahkan aku di sirkuit tanda tangani. Di sirkuit hidup mati sudah takdir, berani tidak? Kenapa tidak berani? Karena mau bertaruh, aku mau tambah taruhan. Kalau kamu kalah, kamu harus pergi ke makam ayahku bersujud dan minta maaf. Kamu pikir bisa menang dariku? Lihat baik-baik bagaimana ayahmu mati dulu. Kalian akan segera mengalaminya sendiri. Tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar untuk hari ini perilakumu. Kak, balapan kali ini sebaiknya kamu mundur, aku pikirkan pengganti lain. Mundur? Kenapa? Kamu dengar ancaman Legend, apalagi di arena yang sangat berbahaya ini. Balapan kali ini, Kak, kamu jangan ikut campur. Biarkan aku sendiri yang pergi menyelesaikannya. Tidak, aku juga harus pergi. Kalau pergi bersama. Ini penyesalan ayah. Juga untuk Legend balas dendam dan pelunasan aku putra ayah juga kakakmu. Jadi balapan ini kita harus lolos bersama. Final Tianqi resmi dimulai. Format pertandingan kali ini adalah pertandingan tekanan ekstrem 33. Tim yang pertama melewati garis finish akan meraih kehormatan tertinggi. Pembalap Shu Qing memimpin di depan. Di depan membuka jalan bagi rekan setimnya. Kau pikir kau bisa membuka jalan? Shu Qing, sampah yang lemah. Shu Qing tersingkir. Jangan panik. Pak Pei, lihat tim balap guntur langsung. Menghabisi lawan. Tim balap melesat. Bahkan tidak bertahan semenit pun. Diam, tonton pertandingan dengan tenang. Taktik kotor seperti ini pantas ditunjukkan. Apakah pembalap misterius itu dia? Cari tahu siapa pembalap itu. Pak Pei, orang itu bernama Jiang Qi. Hanya seorang pengantar makanan. Sampah kelas bawah. Mungkin dia ditarik untuk menggenapi sementara. Pengantar makanan? Sepertinya aku salah lihat. Dewa balap mana mungkin menerima biasa-biasa saja? Wan kas. Jiang Qi, sampah peringkat terakhir, berani merebut posisiku? Wan hebat, lewati pengkhianat itu. Aduh, posisi belakang Wan terbuka. Gawat. Jiang Qi keluar dari jalur terbaik. Dia akan mengorbankan dirinya, memaksa Rodel keluar dari trek untuk memberi Jiang Wan kesempatan hidup. Kak, jangan mendekat, mobilku sudah hancur. Tidak bisa menyelesaikan balapan. Tidak akan, percayalah padaku, kakak akan mencari jalan untukmu asal kamu mau balapan. Kak, dari kecil sampai besar, kamu selalu melindungiku. Kali ini giliranku membuka jalan untukmu. Aku tahu medan ini terlalu rumit, kamu tidak bisa mengalahkan mereka, tapi setidaknya selesaikan balapan ini untuk ayah balapan yang penuh penyesalan itu. Wanita gila ini. Cawan.
Peserta Jiangwan tersingkir dengan penyesalan. Sekarang lintasan akan memasuki lereng setan, jalan dipenuhi lumpur dan lubang kerikil yang tidak rata. Seorang pengantar makanan ingin jadi pahlawan Joaquin de la Cruz Rodel. Tahan sedikit dulu. Seperti kucing mengejar tikus, perlahan-lahan habisi dia. Tenang bos, di lereng curam, keberuntungannya tidak akan berarti apa-apa. Mustahil, ini semua lubang bom. Dia bahkan tidak perlu mengurangi kecepatan. Sial, anak ini setiap hari naik motor listrik jelek di perkampungan tua. Jalan rusak seperti ini sudah melatih memori ototnya. Jangan lengah, anak ini agak aneh, segera hadang dia. Serangan dari atas dan bawah, Lei Zhen memblokir di depan Rodel mengejar dari belakang. Tim balap guntur benar-benar ingin menjepit Jiangci seperti pancake besi. Aduh, remnya blong. Jiangci melakukan manuver menghindar ekstrem tapi kehilangan waktu akselerasi terbaik. Dasar pengantar makanan. Giliranmu tersingkir. Di depan adalah balapan rally, ini rintangan kedua jembatan gantung Ngarai. Jiangci ini adalah jembatan menuju neraka bagimu. Kecepatan angin 15 meter per detik. Waktu jatuh motor 0,4 detik. Jika kecepatan sesaat melebihi 300 yard, maka sebelum papan jatuh terbang melayang. Aku terbang. Jiangci tidak mengurangi kecepatan. Dia menginjak papan yang jatuh dan melompat melewatinya. Seorang kurir telah melakukan aksi limit mobil kelas dunia. Gerakan ini sepertinya pernah kulihat. Joaquin de la Cruz, dasar sampah, bahkan seorang kurir pun kamu tidak bisa mengatasinya. Bos, Eko juga tidak tahu bagaimana dia bisa lewat. Jembatannya sudah putus. Jangan biarkan dia hidup mencapai garis finish. Hancurkan dia, bunuh dia. Kurir, kamu cuman segitu saja. Hari ini aku akan mengirimmu mati. Kakak. Ya ampun, di bawah tekanan tiga pihak dari tim balap guntur, Jiangci jatuh ke jurang. Lei Zhen dan kelompok bajingan itu, mana keadilannya? Kenapa tidak menghentikan pertandingan? Kenapa tidak segera mengirim orang untuk menyelamatkan kakakku di jurang? Ini olahraga ekstrem, meskipun terjadi kecelakaan, itu normal semua demi hasil akhir. Pijakan turun 45 derajat, titik tumpu di tebing kiri sekarang juga. Si kurir itu sekarang mungkin sudah hancur lebur. Lawan kita mencari mati. Jurangnya dalam ratusan meter. Bahkan dewa sekalipun pasti hancur, berkeping-keping. Bahkan jika dia tidak mati, garis akhir sudah di depan mata. Dengan jarak ini, apa dia bisa mengejar dengan nyawanya? Nikmati sorakan dari seluruh penonton, tim balap guntur bersiap melewati garis akhir. Dia malah keluar dari air terjun. Ini lompat 3 lipat naga awan. Benar. Itu jurus andalan dewa balap, Po Feng lompat 3 lipat naga awan. Itu dia. Jiangci adalah dewa balap Po Feng. Jiangci telah menciptakan keajaiban. Selamat kepada tim balap melesat, mereka berhasil meraih gelar juara. Kak, kamu berhasil, kamu benar-benar berhasil. Kakak sudah janji sama kamu. Tidak, itu tidak mungkin. Dia jelas jatuh dari tebing. Tim balap melesat. Tim balap melesat ternyata menang. Joaquin, menyesalah kamu. Lei Zhen, pertandingan sudah selesai. Sesuai dengan perjanjian taruhan nyawa. Kamu kalah, serahkan tim balap sekarang juga. Pergi ke makam ayahku dan minta maaf. Kamu mau ingkar janji? Iya, kenapa? Aturan dibuat oleh yang kuat. Kalian menang balapan, lalu apa? Dunia balap di kota awan ini sebentar lagi akan menjadi kekuasaanku. Apa hakmu sombong begitu?
karena aku akan segera mendapatkan investasi top dari konglomerasi Del Fierro. Kalian tahu konglomerasi Del Fierro? Apa? Presiden konglomerasi Del Fierro, Pei Ming. Dulu dia adalah yang terhebat kedua setelah Dewa Balap. Ahli terkuat kedua yang memecah angin. Selama 10 tahun ini, dia menguasai dunia balap dengan kekuasaan absolut. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Karena sudah punya hubungan dengan Tuan Pei, saya tahu bergabung dengan tim balap Guntur adalah pilihan yang tepat. Ini tidak mungkin. Benar, dengan dukungan Tuan Pei, aku akan menginjak kalian, seperti menginjak seekor semut, wasit. Jiangqi jatuh dari tebing di tengah lintasan dan keluar jalur. Dia juga menggunakan cara curang untuk finish. Saya, atas nama konglomerasi Del Fierro, sebagai calon mitra, meminta Anda segera batalkan hasilnya. Kamu fitnah, kakakku jelas-jelas dijebak oleh kalian. Dia terpaksa mencari jalan keluar dari tebing. Wasit, ini benar-benar memutarbalikkan fakta. Konglomerasi Del Fierro ini, kami benar-benar tidak berani macam-macam. Saya nyatakan, cepat umumkan, hasil Jiangqi dibatalkan. Saya nyatakan. Mengingat pembalap Jiangqi menyimpang dari lintasan, membatalkan, saya ingin tahu siapa yang berani membatalkan hasilnya. Tuan Del Fierro, kenapa Anda datang sendiri? Masalah kecil seperti ini tidak perlu Anda turun tangan. Benar, Tuan Del Fierro. Jiangqi ini hanyalah kurir makanan, sampah kelas bawah. Dia curang dengan cara kotor, langsung diskor saja nilainya, biar tangan Anda tidak kotor. Tuan Malang, akhirnya Baicam menahan Mikon Aund. 10 tahun ini saya mencari Anda dengan susah payah. Entah apakah Anda bersedia bergabung dengan klub balap Del Fierro saya? pemimpin konglomerasi Del Fierro ternyata merendahkan diri di depan seorang kurir makanan. Maaf, Tuan Del Fierro, terima kasih atas niat baiknya. Tapi saya hanya kurir makanan, tidak berniat kembali ke lintasan. Anda pasti salah orang. Dia bahkan tidak bisa menyentuh mobil balap, hanya tukang antar makanan kotor. Mana pantas masuk tim Anda? Salah orang, kamu ini apa? Legend, karena sikap tidak hormatmu pada Tuan Jiang, saya resmi mengumumkan, Del Fierro segera menarik semua investasi dari tim balap Guntur dan memboikot Guntur di seluruh industri. Tidak, Tuan Del Fierro, jangan lakukan ini. Tuan Jiang, saya, Del Fierro yang tidak tahu diri salah menilai orang. Jika Anda tidak mau ke lintasan, setidaknya ke tim saya jadi pelatih tituler pun boleh. Saya mohon beri saya kesempatan. Saya hargai niat tulus Tuan Del Fierro, tapi saya sudah berjanji pada keluarga untuk tidak menyentuh balap profesional lagi. Hari ini saya hanya ingin mengantar adik pulang. Tuan Del Fierro, anak ini terlalu sombong. Anda adalah peringkat kedua di seluruh negeri naga. Kenapa harus merendah di depannya? Apa yang kamu tahu? Saya disebut nomor 2 ya, karena batas kemampuan saya hanya bisa menjadi nomor 2. Sedangkan dia bisa menjadi nomor 1, karena peringkat tertinggi hanya ada 1 juara. Kak, berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Kau jelas punya keterampilan mengemudi yang hebat. Bahkan Direktur PI pun hormat padamu. Kenapa kau menolaknya? Xiaowan. Beberapa hal. Biarkan yang sudah berlalu. Aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak mengerti. Kau jelas bisa berdiri di yang tertinggi, podium. Kenapa kau rela menjadi seseorang yang ditertawakan semua orang dan dianggap pecundang? Kak, jika kau tidak jujur padaku hari ini, aku tidak akan menyerah. Xiaowan, bukankah kau selalu mengagumi pembalap misterius bernama Po Feng? Apa maksudmu? 10 tahun yang lalu, setelah bertengkar hebat dengan ayah, aku kabur dari rumah. Memakai topeng dan nama samaran Po Feng untuk balapan. Pertandingan yang menentukan peringkat dunia, final. Ayah mengenaliku. Dia tahu gaya balapku sangat berbahaya. Untuk memaksaku berhenti, dia memilih menggunakan mobilnya sendiri untuk menabrakku. Ayah, untuk menyelamatkanmu. Akulah yang menyebabkan kematiannya. Aku sendiri yang menghancurkan keluarga Jiang.
Apa hakku untuk menyentuh kembali kehormatan yang menjadi miliknya? 10 tahun ini, aku hanya meminta kau baik-baik saja. Bahkan jika seumur hidupku kau menganggapku sebagai sampah. Asalkan bisa mengangkatmu tumbuh dengan selamat, aku sudah puas. Ternyata kakak yang kuhina selama 10 tahun adalah pahlawan yang kucari selama 10 tahun. Kau sendiri menanggung semua ini. Kak, bagaimana kau bisa seperti ini? Apa hakmu untuk menelan semua pahit sendirian, sementara kau membiarkanku terus menginjak pundakmu untuk naik? Aku hanya ingin kau baik-baik saja. Kak, dulu ayah menyelamatkanmu adalah agar kau bisa hidup, bukan untuk membuatmu seperti mayat hidup, menghukum dirimu sendiri. Kau milik lintasan balap. Kau harus kembali. Tapi... Kak, tahu tidak? Sebenarnya dulu aku pernah diam-diam. Pergi ke klub paling top di ibu kota, klub Bintang Fajar, untuk wawancara. Aku ingin membuktikan bahwa penolakanmu salah. Dan aku benar-benar lulus wawancara. Tapi karena aku tidak punya latar belakang dan dukungan modal, tempatku digantikan dan secara terbuka diejek dan diusir pulang. Di hadapan modal mutlak, mimpiku sama sekali tidak berharga. Kak, bawalah nama keluarga Jiang. Dan kembalilah ke puncak dengan gagah berani. Biarkan aku melihat. Apa itu memecah angin yang sesungguhnya? Bagaimana ia menginjak orang-orang yang meremehkan kami di bawah kaki? Wan, aku mengerti. Direktur PI, aku setuju bergabung dengan tim balapmu. Tapi aku punya satu syarat. Adikku, Jiang Wan, harus menjadi anggota starter dan masuk klub bersamaku. Kak, Pak Pei bilang, dia sedang di luar negeri sudah mengatur seseorang di klub Bintang Fajar untuk menjamu kita. Pakaianmu seperti pemulung, kamu itu yang masuk lewat jalur belakang Jiangci yang diselundupkan. Tukang antar makanan pantas masuk Bintang Fajar. Pak Pei sudah pikun sampah dimasukkan ke sini. Orang yang dimasukkan langsung oleh Pak Pei, masa aku berani menolak? Kalian kakakku, jelas Pak Pei yang mengundangnya secara pribadi sebagai pelatih. Kakak Feng keren. Pecah rekor lagi, pecah rekor lagi. Pantas jadi murid andalanku, teknik menikungmu sempurna. Masuk tikungan 0,2 detik lebih cepat, suspensi depan kanan. 3 putaran lagi pasti patah. Kamu tukang antar makanan tahu apa? Tukang antar makanan itu ternyata benar kata-katanya. Tebak kalian? Teori siapapun bisa, kamu bicara enak, kalau berani turun lapangan adu balap sama aku dong. Iya, Ling Feng hanya ceroboh. Di dunia yang bisa mencapai waktu ini tidak lebih dari 20 orang. Sulitkah? Kamu jangan sombong, brengsek. Ini, tikungan rambut beruntun. Aku bisa membuat air di gelas ini tidak tumpah lebih dari setengah. Kamu bisa? Atau jangan-jangan kamu bahkan tidak punya motor yang layak? Kalian. Motor listrik jelek dibandingkan dengan motor besar dan menaruh semangkuk mie. Ini tidak mungkin. Mustahil. Benar-benar mustahil. Kalau tukang antar makanan tumpah kuah kena denda. Kalian tumpah air tidak apa-apa. Ketahanan mentalmu cuma segini. Bagaimana bisa ikut Liga Dunia? Mulai hari ini, aku adalah pelatih kalian.
Klub Bintang Fajar dengan kekuatan yang dahsyat lolos ke Liga Motor Nasional 16 besar, 8 besar, 4 besar. Mari kita ucapkan selamat kepada Klub Bintang Fajar berhasil mendapatkan tiket menuju final. Pelatih Jiang sedang melihat data lawan di final. Tim balap api. Tim ini tidak bisa diremehkan, selalu menjadi lawan klub Bintang Fajar, terutama andalan mereka. Pembalap wanita terkenal, Bai Pian. Teknik menikungnya dengan motor besar sangat agresif, kontrol motornya sangat presisi hingga gila. Katanya, tidak ada yang bisa menyalipnya di tikungan. Menarik juga. Pelatih legend. Ini dia yang di kota awan yang mengalahkanmu habis-habisan. Tak kelihatannya biasa saja. Nona Bai. Dulu dia menang karena curang. Aku juga tidak menyangka seorang kurir makanan rendahan ternyata bisa masuk lewat jalur belakang dan bergabung dengan klub Bintang Fajar. Untungnya tim balap api mempekerjakanku sebagai pelatih, jadi ada kesempatan untuk membongkar wajah aslinya. Curang lewat jalur belakang. Orang seperti ini adalah aib bagi dunia motor tidak menghormati sirkuit. Benar, membiarkannya memimpin tim ke final benar-benar menurunkan level seluruh liga. Aku, Bai Pian, di sirkuitku tidak akan pernah mengizinkan kelompok rendahan seperti ini muncul. Bai Pian, bagaimana dia bisa datang ke sini? Apakah di belakangnya itu legend? Aku ingin balapan dengan tim kalian. Jika kalian kalah, ajukan permohonan ke federasi untuk mundur dari final secara sukarela. Kamu pikir kamu siapa? Datang ke tempat kami untuk menyuruh kami mundur. Tanding antar sesama pembalap latihan persahabatan aku bisa terima, tapi mundur tidak mungkin. Latihan persahabatan? Seorang yang curang lewat jalur belakang kurir makanan yang menyusup pantas berbicara tentang persahabatan denganku? Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Hak tidak diucapkan tapi dibuktikan di sirkuit. Terserah, karena kamu tidak berani bertaruh mundur, maka di sirkuit kalian akan kuhancurkan kalian sendiri. Kelompok rendahan ini biar kalian tahu apa itu kekuatan sebenarnya. Bicara besar, pelatih Jiang. Biarkan aku yang turun di pertandingan ini. Sial, bagaimana start begitu cepat? Tidak ada celah sama sekali, pertahanan dalamnya terlalu rapat. Hahaha, lihat, inilah kartu andalan yang kalian banggakan. Kartu andalan yang kalian banggakan disalip satu putaran langsung oleh Nona Bai. Klub Bintang Fajar semuanya sampah yang tidak berguna. Terlalu lambat, bukan hanya pembalapnya lambat. Taktikmu bahkan sangat konservatif hingga konyol, tidak teratur, hanya membuat pembalap menghafal tikungan. Inikah tim yang kau latih? Orang sepertimu tidak layak jadi pelatih, apalagi menyentuh mobil balap. Bawa saja kumpulan pecundangmu, dan enyahlah dari dunia balap. Benar, kalau kalian pintar, segera ajukan pengunduran diri. Pelatih Jiang, maaf, saya telah mempermalukanmu. Dia terlalu kuat, saya bukan tandingannya. Tidak salahmu. Dia memang punya bakat ofensif yang sangat langka. Kemampuan mengemudinya luar biasa. Angkat kepala kalian, ini hanya latihan. Mereka menang hari ini bukan berarti bisa menang di final. Mulai sekarang, saya akan melatih kalian berdasarkan kelemahan, pelatihan khusus. Dia memang kuat, tapi justru karena kebiasaan menikungnya yang sempurna dan ekstrem. Kebiasaan menikung yang ekstrem. Di tikungan U ini, dia akan mengalami kemiringan mobil yang berlebihan, menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dihindari. 2 detik titik buta. Inilah celah mutlak untuk menghancurkan mitosnya. Ling Feng terlambat masuk tikungan. Sudah berapa kali kukatakan, kamu harus memanfaatkan 2 detik itu.
Masuk tikungan dengan batas maksimal. Jika ini pertempuran sungguhan, kamu sudah oleh Bai Pian didorong keluar dari lintasan. Pelatih Jiang sudut itu terlalu ekstrim, mobil hampir kehilangan traksi. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Tidak bisa kendalikan pun harus dikendalikan. Jangan bicara pesimis padaku. Aku ingin kau mengubah batas ini menjadi memori ototmu. Saat Jiang Wan keluar tikungan, pusat gravitasimu terlalu ke belakang, itu akan memperlambat akselerasi. Condongkan ke depan. Jangan ada pikiran lain, jangan buang waktu. Lagi 20 putaran, jika tidak selesai, jangan makan. Malam ini aku masih harus survei lintasan final. Sial, kenapa suspensi macet? Lepas gas, tekan kartu rem. Jiangci, bagaimana kau bisa di sini? Preload pegas tidak benar, redaman kiri sudah bocor semua. Dengan bahaya mematikan seperti ini. Kau berani gas penuh di tikungan buta. Kau mencari mati. Kau tuh hanya Makamoto dengar suara sekali lihat langsung tahu. Ini adalah mekanik top yang disetel oleh mekanik. Baiklah, masih bisa turun gunung sebelum suspensi benar-benar rusak, sebaiknya ganti. Hanya dengar suara langsung bisa melihat kerusakan mekanik. Pengetahuannya tentang mekanik pasti tidak seperti yang dikatakan legend sampah titipan. Tunggu, kamu sebenarnya siapa? Dulu seorang kurir makanan. Sekarang seorang pelatih. Sampai jumpa di final. Selamat datang di final Liga Motor Nasional Team. Yang menonjol hari ini akan di sini memperebutkan satu-satunya menuju Liga Dunia slot tertinggi. Jiangci, seorang pengantar makanan berani memimpin tim ikut final nasional rebut slot dunia. Hari ini aku di depan penonton nasional akan menginjak-injakmu habis-habisan. Legend, jaga mulutmu. Kenapa? Apa aku salah? Ini lintasan kelas dunia Jiangci, seorang pengantar makanan rendahan. Apakah dia pantas? Legend. Kekuatan bukan dari teriakan. Sampai di garis finish. Mulai langsung serangan tim balap api dengan start yang bagus, langsung unggul klub Bintang Fajar di posisi 3 dan 4, jarak semakin melebar. Mau mengikuti naif sekali. Aku bilang akan membuat kalian kalah telak. Kak, orang tim balap api terus mencoba memblokir posisi. Pelatih dia sama sekali tidak memberi kami ruang untuk mempercepat. Pertandingan baru dimulai tim balap api sudah menunjukkan taktik yang sangat dominan, efeknya signifikan, satu orang memimpin, satu orang menghalangi klub Bintang Fajar. Dihancurkan. Terkunci sepenuhnya peringkat terakhir, sudah tertinggal jauh. Tidak baik. Kalau begini terus, jarak terlalu besar, tidak bisa keluar sama sekali. Pelatih, bagaimana? Jiangci, ini kekuatan kalian, klub Bintang Fajar, sungguh konyol. Tahan, sekarang waktunya. Lepas gas, masuk ke rencana B. Dua pembalap dari klub Bintang Fajar tiba-tiba melambat. Apakah mereka sudah menyerah? Sepertinya tim balap api akan segera mengunci kemenangan. Para pecundang ini bahkan tidak berani memutar gas. Kupikir mereka hebat. Jiangci, rencana B-mu adalah mengibarkan bendera putih. Pulang ke sana, antar makananmu. Apakah mereka gila? Menurunkan gigi di posisi ini pasti akan kehilangan kendali dan jatuh ke jurang.
Ya ampun, lintasan tempel maut tim Bintang Fajar. Bisakah mereka lolos dari situasi sulit? Atau akan dinyatakan kalah? Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka mendahului. Itu tikungan batas. Mereka menggunakan manuver presisi untuk menyalip. Tidak ada keraguan sama sekali. Itu tikungan batas. Mereka berhasil menyalip. Tidak. Itu tidak mungkin. Luar biasa. Dari klub Bintang Fajar, Ling Feng dan Jiang Wan dengan kerjasama yang kompak berhasil lolos dari gangguan tim balap api. Nona Bai, selanjutnya adalah beberapa putaran tahap penentu estafet. Bagaimana menurut Anda? Bukankah kita perlu pakai taktik? Tidak perlu. Aku akan di sirkuit mengalahkan mereka dengan kecepatan mutlak. Kemampuan mengemudi Nona Bai tentu saja aku tenang. Tapi untuk jaga-jaga nanti saat melewati tikungan tebing, sebaiknya potong sudut mati dan dorong Jiang Wan itu turun. Kau suruh aku menyakiti orang demi menang? Itu melanggar prinsip dasar pembalap profesional. Dan itu penghinaan bagi motor dan sirkuit. Nona Bai, jangan keras kepala begitu. Ini namanya memanfaatkan aturan sirkuit, menang yang utama. Cukup, padahal kau bisa tidak melakukan tekanan jahat. Jika kau punya niat kotor seperti itu, maka aku lebih baik mundur dari lomba ini. Bai Pian, jangan minta malu. Kau pikir kau siapa? Mau juara harus dengar perkataanku. Juara tanpa prinsip. Aku tidak sedih meraihnya. Baik, bagus. Kau tidak mau melakukannya, banyak yang mau. Armando, dengar baik-baik, lakukan sesuai perintahku. Berusaha sekuat tenaga untuk menyusul Ling Feng dan yang lain. Cari kesempatan untuk mendorong mereka turun. Kalau tidak, juara ini lepas. Bos akan marah, tidak ada yang bisa melindungimu. Aku mengerti. Jiang Qi, kali ini lihat bagaimana kau bisa menang. Tidak bisa. Jangan biarkan Legend berhasil. Ini jalan pegunungan. Jika terjadi kecelakaan, itu nyawa seseorang. Ada apa? Bai Pian malah melambat. Apa ini taktik baru? Apa yang direncanakan Legend? Xiaowan, Ling Feng, hati-hati. Kak, ada apa? Aku terlalu kenal Legend. Caranya selalu kotor. Bai Pian tiba-tiba aneh. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Bajingan itu kalah lomba main kotor saat melewati tikungan, jaga jarak aman. Jangan benturan langsung dengan mereka. Tenang, Kak. Apapun trik mereka, aku tidak akan mundur. Jiang Qi, ingat untuk memesan ambulans lebih awal. Nikmati kejutan yang kusiapkan untuk kalian. Hahaha. Taktik ganda klub Bintang Fajar nyaris sempurna. Mereka memanfaatkan celah hambatan angin, terus meningkatkan kecepatan keunggulan tim balap api sedang menyusut. Armando, apa kau menunggu mati? Bergerak! Kau gila? Ini balapan atau membunuh? Asal menang, siapa peduli hidup mati kalian? Takut? Keluar saja dari perlombaan. Armando, apa yang kau lakukan? Singkirkan trik kotormu, kembali ke posisimu sekarang. Bai Pian, sok suci sekali kau. Kau sudah terkenal sebagai pembalap wanita, punya banyak sponsor dan ketenaran. Jika aku tidak dapat juara ini, bos tim, api akan memecatku. Di lintasan hanya ada menang atau kalah, tak ada batas. Hari ini siapa yang menghalangi jalanku akan kukirim ke neraka. Cepat berhenti, di depan ada tikungan tebing maut.
Zhao Wan, jangan menoleh. Potong dalam dengan kecepatan penuh. Aku di sini. Karena kamu terburu-buru mati, aku akan mewujudkannya. Ling Feng. Aduh, di mana Ling Feng? Menerima pemberitahuan darurat, pembalap Ling Feng dari klub Bintang Fajar mengalami kecelakaan tabrakan yang sangat parah. Tim medis sudah masuk. Dengan sangat menyesal saya umumkan, Ling Feng terluka parah dan terpaksa mundur dari perlombaan. Kerja bagus. Inilah akibat melawan aku, Legend. Bermain denganku. Ling Feng, bagianmu akan kuselesaikan untukmu. Ling Feng mundur. Tim Bintang Fajar tidak hanya kehilangan seorang pembalap utama, ritme juga hancur total. Saat ini jangkauan jarak dari garis finish masih 1 putaran penuh, sementara tim balap api di depan sudah jauh di depan. Para penonton, berdasarkan aturan kejuaraan nasional total skor tim, ditentukan oleh gabungan nilai dari 2 pembalap. Jika klub Bintang Fajar ingin mempertahankan posisi, harus dalam 3 menit mengirim pembalap pengganti untuk estafet. Dengar, kirim orang atau pergi? Selisih 1 putaran penuh yang sangat besar, Jiangci. Kamu sudah kalah total. Jika klub Bintang Fajar menyerah untuk mengisi posisi, maka hasil individu Jiang Wan akan dianggap tidak sah. Klub Bintang Fajar akan langsung tersingkir. Saya sarankan kamu segera tekan tombol menyerah. Gas Armando sekarang belum dilepas. Kalau kamu berani mengirim orang untuk balapan lagi yang berikutnya akan hancur di lintasan. Adalah adikmu Jiang Wan. Waktu tidak banyak. Siapa dari kalian yang menggantikan Ling Feng? Pelatih Jiang. Awalnya sudah tertinggal 1 putaran, sekarang harus mulai dari awal lagi, selisihnya terlalu besar, tidak mungkin dikejar. Lagi pula orang-orang tim balap api sama sekali tidak mematuhi aturan. Teknik Ling Feng begitu bagus sampai dia ditabrak masuk UGD. Kalau kita maju sekarang itu bunuh diri. Pelatih, tidak ada harapan. Ini jalan buntu. Kita menyerah saja. Lihat, timmu semua pengecut yang ketakutan, bahkan tidak berani naik ke lintasan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengalahkanku? Tidak, masih ada 30 detik terakhir. Bagaimana? Hitung mundur untuk pemain pengganti tinggal 30 detik lagi. Jika klub Bintang Fajar tidak ada yang bertanding lagi, wasit akan meniup peluit secara resmi, menyatakan klub Bintang Fajar mundur sepenuhnya. Masih kurang 1 pemain pengganti, tidak ada yang mau. Jika aku bukan pelatih. Jangan lihat. Kalian, klub Bintang Fajar, para kura-kura pengecut ini. Siapa lagi yang berani maju? Kamu bukan hanya sampah rendahan yang cuma bisa antar makanan sekarang, bahkan adikmu sendiri sampah yang tidak bisa melindungi. Lihatlah betapa kasihannya dia. Sebentar lagi akan seperti Ling Feng ditabrak oleh Armando bersama motornya. Dan kamu sebagai kakaknya hanya bisa berdiri di sini melihatnya mati. Tampaknya klub Bintang Fajar sudah menyerah ketegangan pertandingan final ini. Hanya sampai di sini saja. Tiuplah peluit, wasit. Biar sampah dari kota awan ini keluar dari dunia balap untuk selamanya. Tiuplah peluit. Siapa bilang klub Bintang Fajar tidak punya pemain pengganti?
Waktu pendaftaran, saya langsung mencantumkan nama pelatih klub Bintang Fajar, Jiang Qi, sebagai pemain cadangan utama ke dalam daftar. Orang tidak berguna ini kan pelatih. Kenapa dia bisa punya kualifikasi? Ini pasti tidak mungkin. Baik, sistem Federasi Otomotif Internasional baru saja diperbarui secara sinkron. Pelatih kepala klub Bintang Fajar, Jiang Qi, memiliki kualifikasi starter yang sah. Dia akan bertanding sebagai pemain cadangan utama. Kawan, bertahan. Kakak datang, jarak terakhir. Aku yang lari. Kamu lari? Tertinggal 3 menit penuh dari mobil di depan. Bahkan jika kamu masuk sekarang, kamu bahkan tidak bisa mencium knalpot Armando. Hanya 3 menit. Bagi saya, itu cukup. Jiang Qi tidak hanya tertinggal 1 putaran penuh jarak dari mobil di depannya, bahkan mencapai 3 menit penuh jika dia ingin membalikan keadaan dan memenangkan perlombaan. Dia harus memecahkan rekor di sirkuit ini yang telah bertahan selama 10 tahun, rekor putaran tercepat sepanjang sejarah. Bagi orang biasa itu benar-benar mustahil. Benar-benar tidak tahu diri. Kamu pikir dengan mengganti baju balap dan naik motor butut bisa membuatmu menjadi pembalap dunia? Tukang antar tetaplah tukang antar. Pergilah ke sirkuit dan mempermalukan dirimu sendiri. Hahaha. Klub Bintang Fajar benar-benar kehabisan akal sampai melakukan ini sandiwara putus asa. Pak Pei, lebih baik kita batalkan saja. Tidak, aku percaya padanya. Tiga menit. Jiang Qi tiba di tikungan pertama, tikungan jepit rambut yang mematikan. Tapi kenapa dia belum mengerem? Dengan kecepatan mengerikan ini, meluncur ke tikungan jepit rambut kemungkinan besar akan terlempar ke jurang. Tidak punya kemampuan tapi sok jagoan, matilah kau, Jiang Qi. Tanpa mengurangi kecepatan drift meluncur, dia benar-benar menempel pada pagar pembatas, menyelesaikan yang luar biasa menikung ekstrem. Apa? Tertangkap, Jiang Qi dalam waktu 1 menit saja berhasil menutup selisih waktu. Langsung menempel Armando dari tim balap api. Depan, jalan sempit pegunungan. Lebar jalan di sini cuma cukup 1 motor besar lewat kencang. Ini titik buta untuk menyalip. Armando sudah di belakangmu. Dengan segala cara tutup jalurnya. Jangan biarkan dia lolos. Dorong dia ke tembok. Mau menyalip? Mimpi. Ikut di belakangku dan hirup debu. Heh, kau pikir bisa menghalangiku? Mau mati. Monster apa ini? Menyalip lewat tembok. Jiang Qi memanfaatkan tebing berhasil melakukan terobosan luar biasa. Dia berhasil menyalip. Raja sejati tidak pernah terikat lintasan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Po Feng sudah lenyap 10 tahun lalu. Ini pasti tidak mungkin. Jarak antara Jiang Qi dan pembalap di depannya terus menyusut dengan cepat terlihat jelas. Kecepatannya terus melonjak. Ini benar-benar seperti hantu yang terbang rendah. Tidak bisa. Bahkan jika mesinnya hancur, aku harus tetap mengejarnya. Kak, kamu benar-benar turun tangan sendiri? Xiaowan, bagus sekali. Serahkan sisanya pada kakak. Jiang Qi, Aditya benar-benar turun sebagai pemain pengganti dan dalam waktu sesingkat itu bisa sampai di sini?
Menarik, Jiangqi. Apakah ini kekuatanmu yang sesungguhnya? Ayo tunjukkan kemampuanmu. Perlombaan akan memasuki tahap sprint terakhir. Di depan adalah yang menentukan, rintangan setan yang menentukan kemenangan akhir 180 derajat tikungan buta menurun maut. Mau menyalipku di akhir? Tidak mungkin. Bai Pian mengeluarkan teknik legendarisnya sebagai pembalap wanita pengereman dalam situasi putus asa. Dia menutup semua jalur menyalip. Dia tidak mengerem di depan, ada tikungan buta menurun. Jiangqi ternyata melaju dengan gas penuh menurun, sama sekali tidak ada tanda-tanda mengurangi kecepatan. Ini adalah jalur menurun, inersia yang besar akan langsung membuatnya terlempar dari tebing bersama motornya. Batas sebenarnya adalah tanpa batas. Keajaiban ini adalah dalam sejarah balap motor, keajaiban mutlak Jiangqi. Dalam kondisi sangat tidak diuntungkan, berhasil melakukan overtaking ekstrem. Dia tidak hanya meraih juara umum, tetapi juga dengan keunggulan yang jauh memecahkan rekor di sirkuit pegunungan ini yang sudah bertahan 10 tahun. Kita menang. Kita juara. Kita juara. Kita menang. Kita juara. Pelatih Jiang keren. Tidak mengurangi kecepatan. Dalam sudut yang mematikan melewati tanpa mengurangi kecepatan. Ini sama sekali bukan operasi yang bisa dilakukan manusia. Habis? Semuanya habis. Dia ini monster apa sih? Yoce, selamat untuk semuanya telah memenangkan kejuaraan Liga Nasional. Selanjutnya, klub Bintang Fajar akan mewakili Longguo melangkah ke panggung Liga Dunia. Legend. Peraturan Liga Nasional menyebutkan dengan jelas, setelah pertandingan akan semua komunikasi radio tim diperiksa ulang secara ketat. Balap motor bukanlah tempat tanpa hukum. Legend, setelah diverifikasi Anda terlibat dalam manipulasi pertandingan secara jahat, menyuruh pembalap melukai orang. Sekarang secara resmi diumumkan mencabut hak Anda seumur hidup untuk berpartisipasi dalam industri balap motor dan diserahkan kepada polisi untuk penyelidikan kriminal lebih lanjut. Jiangqi, saya atas kesombongan saya sebelumnya meminta maaf kepada Anda. Saya akui, teknik Anda jauh di atas saya. Saya kalah dengan sepenuh hati. Anda tidak hanya memiliki teknik, tetapi juga memiliki prinsip tim balap api tidak pantas untukmu. Jika Anda mau, saya mewakili klub Bintang Fajar secara resmi, mengundang Anda bergabung bersama kami untuk bertarung di Liga Dunia. Mulai hari ini, saya Bai Pian resmi keluar dari tim balap api. Tidak usah. Sekarang aku hanyalah pecundang yang kalah telak. Seorang yang bahkan timnya sendiri nggak bisa diurus. Pecundang. Aku yang seperti ini. Apa hak untuk melangkah ke gerbang klub Bintang Fajar? Woi, ini kan dari tim api jagoan balap cewek. Hari ini kenapa lari terbirit-birit? Gue udah pertaruhkan semua harta buat lo menang, tapi ternyata lo malah kalah sama tukang antar makanan. Minggir. Jangan paksa aku pakai tangan. Sok suci banget sih kemampuanmu sendiri kalah-kalah dalam pertandingan. Lalu di depan umum buang seragam dan khianati tim. Pelacur kayak lo emang perlu dihajar.
berani nyentuh dia, coba. ...100 meter di luar gang. Kebetulan ada polisi lalu lintas yang berpatroli, mencari gara-gara ditambah dengan beberapa motor kalian yang dimodifikasi secara ilegal. Sudah cukup untuk membuat kalian masuk dikurung 10 hari sampai 2 minggu. Gimana? Kau licik, ayo pergi. Naik. Ini bukan kembali ke klub Bintang Fajar. Kau mau bawa aku kemana? Sampai sana kau akan tahu. Dulu, setelah selesai antar pesanan larut malam yang terakhir, aku selalu kesini untuk makan, coba. Lebih mengenyangkan daripada makanan sehat di restoran mewah kalian. Kupikir kau akan memanfaatkan kesempatan untuk mengejekku, lagi pula aku tadi siang sudah mengatakan banyak hal kasar padamu, dan akhirnya kalah telak. Menang atau kalah pada dasarnya adalah bagian dari lintasan. Kau hanya dibutakan oleh ketenaran uang dan sponsor. Kau menjadikan balapan sebagai alat untuk membuktikan diri. Oh ya, besok kami akan pergi ke lintasan latihan umum. Kau mau ikut? Bukankah api ini dulu ratu balap yang sombong? Kenapa? Tim balap api bangkrut. Kamu seperti anjing kehilangan majikan, masih datang ke sirkuit bikin malu. Apa ratu balap? Menurutku cuma pajangan modal. Tanpa tim balap api yang mendukungmu, kamu bahkan tidak tahu cara mengambil tikungan tajam, kan? Minggir. Jangan menghalangi. Sebenarnya di final nasional, di lintasan final, Baipian tidak bersekongkol dengan Legend. Saat Armando bersiap menabrakku dengan sengaja, dia mencoba melambat untuk memperingatkan dan melindungiku. Maaf aku terlambat. Oh ya, tawaran mengundangmu ke klub Bintang Fajar masih berlaku kapan saja. Selain tim balap api, Selalu ada tempat untukmu di sini. Oh, biar. Sudah kuduga, kenapa kamu di final kalah sama kurir. Rupanya kalian berdua sudah sekongkol sejak lama. Di final, kalian sengaja main santai dan melakukan pertandingan palsu, kan? Benar-benar membuat malu dunia balap. Demi mencari tempat baru, kamu hilang prinsip. Jangan menuduh sembarangan. Kalian sendiri tidak mampu, cuman bisa menjelekkan orang. Kemampuan mengemudi kakakku juta kali lebih baik dari kalian. Dihina oleh orang-orang yang tidak paham motor dengan seenaknya. Apa kamu rela? Aku bisa lihat. Kamu adalah pembalap sejati yang menganggap balap sebagai keyakinan, sangat menghormati pertandingan dan dirimu sendiri serta karirmu. Menghadapi fitnah yang melanggar batas ini, kamu tidak boleh menerimanya begitu saja. Kamu benar. Aku tidak seharusnya mengalah begitu saja. Jangan kira aku tidak tahu latar belakangmu. Kamu sebenarnya adalah anjing yang dipelihara Legend secara diam-diam. Legend kalah dalam pertandingan, ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Kamu, si tulang punggung patah, anjing kehilangan rumah yang ngotot, lalu datang ke sini menuduhku sembarangan. Bukankah kamu bilang aku bermain curang? Berani tidak sekarang di lintasan ini juga sungguh-sungguh bertanding denganku? Bukan hanya dia, tapi juga aku. Kami berdua. Hari ini bersama-sama menantangmu. Hahaha, lucu banget. Mau bertanding denganku? Kamu Baipian hanyalah vas bunga yang cuma nama doang. Sedangkan kamu Jiangci, lebih parah lagi, dari pengantar makanan pindah profesi jadi sampah rendahan. Gua sama sekali tidak akan takut pada kalian berdua. Ayo kita bertanding.
Tidak mungkin. Gila, kita didahului 1 putaran penuh. Monster. Kalian semua monster. Barusan lintasan dan kekompakan seperti itu pasti bukan pelatih biasa yang bisa mengajarkannya. Jiangqi, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu sebenarnya dewa balap tahun lalu, Po Feng? Siapapun itu tidak penting lagi. Po Feng sudah masa lalu. Sekarang, aku hanya pelatih klub Bintang Fajar. Aku Bai Pian. Secara resmi mengajukan permohonan bergabung dengan klub Bintang Fajar. Jangan kira kalau kau masuk klub Bintang Fajar, aku akan tunduk padamu. Di sirkuit yang penting adalah kemampuan sebenarnya. Siap kapan saja. Kalau kalian bersemangat sekali hari ini akan kutambah latihan. Latihan rintangan mata tertutup berpasangan. 1 orang mengemudi dengan mata tertutup, 1 lagi di pinggir lintasan memberi arahan lewat intercom. Jika menabrak rintangan, kalian berdua dihukum bersama. Apa? Mulai. 5 meter ke depan, belok kiri. Kau ini ngarahin atau mau bunuh aku? Arahanmu terlalu lambat, kau mau lihat aku malu ya? Kamu sendiri yang tidak percaya padaku ragu-ragu bergerak makanya nabrak. Giliranku. Ada tikungan tajam di depan, segera belok kanan, tekan setang ke bawah. Aku bilang tekan setang ke kanan, apa kau tidak mengerti? Kau ini bisa naik motor atau tidak? Arahanmu sama sekali tidak sesuai dengan kebiasaan mengemudiku. Diam kalian semua. Kalian pikir saling menyalahkan itu menyenangkan? Di lintasan tidak ada pahlawan sendirian, hanya teman yang saling mempercayakan nyawa dalam lomba tim. Jika kalian tidak bisa membiarkan punggungmu sepenuhnya dipercayakan kepada pasangan, maka di Liga Dunia menghadapi para ahli top, itu kalian hanya akan mati sia-sia. Bai Pian, lepaskan pertahananmu sebagai serigala sendirian di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu, Xiaowan. Lepaskan prasangka dalam hatimu. Dia adalah rekan setimmu, bukan musuhmu. Ulangi. Tiga meter ke depan, belok kiri 30 derajat, gas. Tikungan es beruntun, tekan kiri lalu luruskan. Potong ke kanan ke titik buta. Haha, putaran ini lumayan bagus. Komandonya juga tidak jelek. Tidak baik. Panitia kejuaraan dunia baru saja mengeluarkan aturan keras final. Kejuaraan dunia adalah rally tim 3 orang. Tim yang lolos harus menyediakan 3 yang memiliki poin sirkuit internasional nama pembalap utama. Jika tidak, akan langsung dicabut hak partisipasinya. Apa itu poin sirkuit internasional? Tahun-tahun sebelumnya tidak ada aturan seperti ini. Ini adalah aturan terbaru tahun ini. Jika tidak bisa mengumpulkan 3 pembalap dengan poin sirkuit internasional, jatah akan langsung diberikan ke tim lain. Selesai. Kapten Ling Feng cedera parah belum sembuh. Pasti tidak bisa turun. Kami beberapa pemain cadangan, bahkan belum menyelesaikan kejuaraan nasional. Dari mana bisa dapat poin sirkuit internasional? Ini pasti bukan kebetulan. Pasti ada seseorang di belakang sengaja mengubah aturan, memanfaatkan celah untuk menendang kita keluar dari kejuaraan dunia. Jiangqi, kamu pikir dengan memasukkanku ke sini kamu sudah menang? Di panitia aku tetap punya koneksi. Aku akan mendorong dari belakang.
Selama kalian tidak bisa mengumpulkan 3 pembalap berpoin internasional, kalian hanya bisa melihat mimpi hancur. Kenapa bisa begini? Kita sudah berusaha sekuat tenaga, berlatih setiap hari sampai luka, berlumuran lumpur. Jarak dari panggung kejuaraan dunia hanya selangkah lagi. Kita sudah berusaha keras, mimpi yang sudah di depan mata, apakah benar-benar akan hancur seperti ini? Hanya kurang 1 orang. Gara-gara aturan sialan ini, semua usaha kita sia-sia. Apakah kita benar-benar hanya sampai di sini? Siapa yang mengizinkan kalian mundur? Direktur PI, apa ini? Legend mengira menggunakan cara-cara kotor. Mengubah aturan bisa mengeluarkan kalian. Dia benar-benar bodoh dan menyedihkan. Dia sama sekali tidak tahu di dalam klub bintang fajar tersembunyi legenda seperti apa. Arsip ini mencatat 10 tahun lalu pembalap misterius Po Feng di sirkuit internasional semua rekor legendaris yang ia ciptakan, dan Po Feng adalah orang yang berdiri di depan kalian, Jiang Qi. Dia bukanlah pembalap cadangan pensiun yang hanya penggembira. Apalagi hanya seorang pelatih. Dia adalah seluruh tim jiwa sejati. Jiang Qi, kamu ternyata benar-benar Po Feng. Saya sudah melalui komite tertinggi Federasi Otomotif Internasional untuk mengaktifkan poin internasional Jiang Qi yang dibekukan 10 tahun lalu secara total dan menyeluruh poinnya cukup untuk menghancurkan semua pembalap di kejuaraan dunia tahun ini. Jiang Qi adalah klub bintang fajar kunci terakhir menuju kejuaraan dunia. Beritahu panitia kejuaraan dunia. Klub Bintang Fajar. Daftar pemain inti telah ditentukan. Aku, Po Feng. Kembali. Ini kan yang dari tim naga, mengandalkan keberuntungan sial baru bisa lolos ke final. Tim kampungan, teman-teman wartawan, lihatlah. Tim naga benar-benar kehabisan orang. Sampai mengirim seorang pengantar buruh rendahan yang telah antar makanan 10 tahun untuk berlomba di kejuaraan dunia. Yang di jalan raya menghirup asap knalpot, orang rendahan, pantas bersama kami yang mulia tim juara bertanding di panggung yang sama. Ini benar-benar menurunkan level seluruh Liga Dunia. Ya ampun, benar-benar seorang pengantar makanan. Konyol sekali. Sepertinya tim balap naga kali ini datang untuk mengantarkan makanan setelah pertandingan ya. Hahaha. Kamu pikir kamu siapa? Berani di acara begini berkoar-koar. Jaga mulutmu. Sepuluh tahun jadi pengantar makanan. Mengajariku bagaimana di cuaca terburuk merencanakan rute paling sempurna. Bagaimana dalam ribuan kali saat dipotong secara paksa tetap tenang. Apalagi yang kamu sebut ini orang rendahan yang cuma bisa antar makanan. Sekarang toh tetap bersama kalian berdiri di garis start yang sama. Apa yang kamu takutkan? Karena takut hanya bisa mempermasalahkan status. Kamu. Selamat datang di kelas dunia final rally motor format lomba kali ini. Belum pernah ada sebelumnya rally ekstrem individu dan tim lintasan membentang gurun, ngarai, dan reruntuhan kota 3 medan ekstrem. Ini bukan hanya balapan liar individu yang ekstrem, tetapi juga untuk perlindungan tim dan ujian tertinggi pengangkatan. Pasukan campuran dari negeri naga. Bersiaplah makan debu di padang pasir. Aduh, pasirnya. Butakan penglihatan mereka. Sekarang. Menit 2. Ambil jalur dalam.
Dorong wanita itu keluar. Mau menyentuh rekan setimku. Tanya dulu aku setuju atau tidak. Jiang Wan, aku tidak apa-apa. Jangan pedulikan aku. Manfaatkan perlindunganku, meluncurlah keluar. Ikuti aku masuk ke slipstreamku. Luar biasa. Tim Negeri Naga berhasil mengatasi dengan sempurna pengepungan tim Negeri Bunga. Ini seperti level buku teks pengangkatan tim. Mereka tidak hanya tidak melambat, tetapi dengan sikap yang lebih kuat menerobos ke segmen berikutnya. Sektor kedua labirin Ngarai Maut resmi dimulai. Medan magnet di sini tidak normal. Sinyal GPS semua tim mengalami gangguan total. Ini tidak hanya menguji kecepatan, tetapi juga uji pamungkas indera arah bagi pembalap. Di persimpangan, driftinglah beberapa kali. Untuk para pembalap murahan yang hanya bisa lihat GPS tim kampungan Longguo, tinggalkan sedikit sisa untuk mereka. Kak, sinyal putus semua. Di tanah semua bekas ban yang sengaja dibuat kacau oleh tim Huaguo. Sama sekali tidak bisa dibedakan jalan, mana yang benar keluar. Jika salah langkah di labirin, tidak hanya akan tertinggal jauh, bahkan bisa kehabisan bensin dan tersingkir. Jangan lihat petunjuk palsu di tanah, di kampung kota, di kawasan lama kota awan yang paling banyak adalah jalan buntu tanpa sinyal GPS. Selama angin masih bertiup, jalan itu hidup. Di depan tidak ada jalan, tebing curam. Itu yang kumau, tidak ada jalan. Bersiaplah untuk mengangkat roda depan serempak. 3, 2, 1, gas. Ya ampun, tim Longguo ternyata meninggalkan lintasan biasa. Dari jalur tambang tinggi, mereka menyelesaikan yang luar biasa, lompatan 3 mobil serempak. Mereka tidak hanya berhasil keluar dari langit sekaligus, tetapi juga turun dari langit dan secara ajaib menyalip tim Huaguo. Perlombaan memasuki babak final. Hujan deras yang tiba-tiba membuat lintasan sepanjang 5 km lintasan reruntuhan berubah menjadi rawa yang mengerikan. Di sekelilingnya penuh dengan besi berkarat dan batu besar yang pecah. Ini benar-benar mimpi buruk bagi pembalap. Sampah dari negeri naga. Jangan harap bisa merebut juaraku. Matilah. Kakak, hati-hati di kanan. Awas Jiang Qi kehilangan kendali. Dia akan menabrak besi reruntuhan. Itu tidak mungkin. Ini melanggar hukum fisika. Di depan adalah yang terkenal zona lompatan jembatan layang yang patah. Ini adalah tikungan penentu terakhir, akan langsung menentukan siapa yang menjadi juara dunia tahun ini. Mau jadi juara? Meskipun aku mati, aku akan membawamu juga.
Jangan coba-coba menyentuh kapten kami. Minggir! Miyamoto, inilah semangat persatuan negara naga kita. Putaran di udara. Ini adalah teknik pamungkas yang bahkan pembalap legendaris Po Feng pun belum pernah berhasil melakukannya. Jiang Qi benar-benar sendirian melampaui keajaiban. Juara, klub Bintang Fajar mewakili negara naga berhasil mencapai puncak dunia. Miyamoto, Honda kamu dicurigai melakukan tabrakan berbahaya secara ilegal telah terekam seluruhnya. Panitia secara resmi mengumumkan Membatalkan hasilmu dan melarangmu balapan selamanya. Kak, kita menang. Kita benar-benar juara dunia. Ya, kita berhasil. Era kita baru saja dimulai.